Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar di radio RGR FM. Selamat pagi sahabat pelajar dimanapun berada. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Pastinya kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kelas Mengajar RGR FM. Ayo semua merapat di 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Bapak, Ibu yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Sekaligus membantu Bapak Ibu guru agar anak-anak tetap bersemangat meskipun belajar di rumah. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah menginisiasi kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Acara ini terselenggara sebagai alternatif pembelajaran di rumah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Anak-anakku yang hebat, sudah siap untuk belajar ya? Sudah disiapkan buku-buku pelajarannya hari ini? 1 jam ke depan, Bu Rohmi akan mendampingi anak-anakku kelas 5 untuk belajar bareng di 90,1 RGR FM. Untuk edisi kali ini, Jumat 26 Maret 2021, kita akan mempelajari tematik tema 9, subtema 2. Ayo, mana semangatnya? Mana jal-jalnya? Ya, kita bersama-sama. Semangat, semangat, semangat. Yes. Nah, marilah anak-anakku,
Kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo kita buka bukunya bersama-sama. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Sekarang kita akan mulai pembelajaran 1. Perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya karena televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik itu? Ayo sekarang kita akan pelajari bersama-sama. Iklan elektronik banyak jenisnya. 3 di antaranya yang akan kita pelajari di sini saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Ayo kita lihat bersama-sama. Satu, iklan elektronik radio. Radio merupakan media auditif yang atraktif, yaitu media yang mengandalkan pendengaran. Karakteristiknya hanya dapat didengar saja. Suara yang didengar berupa voice, musik, atau efek suara. Iklan elektronik televisi merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak, atau biasa disebut dengan audiovisual. Karakteristiknya dapat dilihat dan didengar. Sangat menarik perhatian dan mengesankan. 3. Iklan internet. Bentuknya beragam. Ada yang hanya dapat didengar, ada yang dapat didengar dan dilihat. Muncul sesuai dengan perkembangan teknologi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Salah satunya adalah iklan televisi. Sekarang tugas kalian adalah pilihlah salah satu iklan di televisi yang menarik menurut kamu. Tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan. Buat gambar semenarik mungkin. Bisa ya? Saya yakin kalian pasti bisa. Nah, Udin dan teman-temannya juga menggambar iklan televisi. Selesai menggambar, mereka memperlihatkan gambaran mereka. Gambaran mereka ternyata sangat menarik. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol. Siti menggambar minuman ringan manis. Dan Edo menggambar secangkir kopi. Ayo kita lihat gambaran mereka. Ini adalah gambaran mereka. Udin menggambar air mineral. Air mineral merupakan zat tunggal berupa senyawa,
yaitu senyawa antara hidrogen dan oksigen, tidak berasa dan tidak berbau. Yang kedua, gambaran Siti adalah minuman ringan manis. Minuman ringan manis merupakan materi yang berbentuk cairan. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen karena tidak terlihat zat-zat penyusunnya. Gambaran Edo berupa kopi tumbuk atau minuman kopi tumbuk. Minuman kopi tumbuk merupakan materi yang berbentuk cairan, merupakan zat campuran heterogen. Disebut heterogen karena masih terlihat zat-zat penyusunnya, yaitu berupa endapan kopi. Nah, kalian telah memahami tentang zat tunggal, campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Sekarang, ayo kita akan mempelajari lebih lanjut tentang apa itu zat tunggal, apa itu zat campuran homogen, dan apa itu zat campuran heterogen. Ayo kita baca bacaan yang ada di buku tematik halaman 62 dan 63. Yang ada di rumah, ayo semuanya membaca teks tersebut. Dari teks tersebut, nanti kita akan memahami tentang materi, zat tunggal, unsur, senyawa, campuran homogen, dan campuran heterogen. Ayo dibaca semua. Sudah dibaca? Nah, setelah kalian semua membaca, ayo kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Ayo kita buat kesimpulannya. 1. Materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Materi terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal tersusun hanya satu komponen, sedangkan zat campuran terdiri atas beberapa komponen. Zat tunggal akan terbagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak bisa dibagi lagi, sedangkan senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya, contoh unsur adalah zat hidrogen, oksigen, emas murni, besi, perak, karbon, dan lain-lain. Contoh senyawa adalah garam, air gula, air sirup, dan lain-lain. Sekarang campuran juga terbagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang bisa menyatu secara sempurna. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya, contoh campuran homogen adalah sirup, oralit, udara. Contoh campuran heterogen adalah campuran antara air dan kopi bubuk, air dan pasir, air dan tepung, dan lain-lain. Nah, kalian telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, untuk membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen, ayo kita akan membuat percobaan. Nah, percobaan kalian adalah sebagai berikut. Peralatannya, siapkan gelas plastik transparan dan sendok plastik.
Juga bahan yang harus kalian sediakan adalah air, gula putih, dan kopi bubuk. Langkah-langkah yang harus kita laksanakan, ayo yang di rumah bisa mencoba menggunakan gelas, air, gula putih, dan kopi bubuk. Langkah yang pertama, masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan gula putih ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk gula hingga larut dalam air. Setelah itu, diamkan beberapa saat. Percobaan yang kedua, ini untuk gelas yang kedua, masukkan air dalam gelas plastik transparan. Selanjutnya, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduk kopi hingga larut dan diamkan beberapa saat. Yang ketiga, setelah kalian membuat larutan gula dan larutan kopi dan didiamkan, maka bandingkanlah hasil kedua larutan tersebut bersama teman-teman kalian. Bisa sendirian di rumah, atau bersama ayah ibu kalian kalau ada, atau bersama saudara-saudara kalian. Yang keempat, buat laporan hasil percobaanmu dengan menuliskan hal-hal berikut. Nama anggota kelompok atau nama kalian. Kalau kalian melaksanakan percobaannya sendiri, maka nama kalian. Percobaan yang dilakukan, alat dan bahan yang digunakan, dan hasil percobaan. Ayo sekarang kita lihat laporan hasil percobaan akan kita buat bersama-sama. Laporan hasil percobaan. Percobaan yang dilakukan, tadi sudah kalian lakukan, membuat larutan gula dan air kopi. Alat dan bahan yang digunakan, gelas plastik transparan, sendok plastik, air, gula putih, dan kopi bubuk. Hasil percobaan. Kalian akan bisa membedakan antara larutan gula dan larutan kopi. Sekarang larutan gula. Larutan gula akan tercampur secara sempurna. Sedangkan larutan kopi tidak tercampur secara sempurna. Karena kopi bubuk masih terlihat mengendap di bawah. Sekarang apa yang bisa kalian simpulkan? Kesimpulannya, larutan gula termasuk campuran yang homogen karena tercampur secara sempurna. Sedangkan larutan kopi termasuk campuran yang heterogen karena tidak tercampur secara sempurna. Nah, kalian bisa membedakan antara larutan homogen dan larutan yang heterogen. Anak-anakku yang hebat, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran 2. Perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Pada hari Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Di ruang keluarga, ada beberapa alat elektronik. Siti membersihkannya dengan hati-hati
Apa saja alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga? Ayo kita sebutkan satu persatu dan fungsinya. 1. Televisi. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi sebagai sarana iklan yang menarik. Televisi disebut sebagai media audio visual. 2. Radio. Radio berfungsi sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Radio disebut sebagai media audio. Yang ketiga, komputer. Komputer berfungsi untuk menerima dan memproses input sesuai perintah. Jadi komputer ini sangat canggih. Komputer sebagai sarana promosi dan iklan. Nah, iklan elektronik. Iklan elektronik bisa melalui televisi, radio, dan komputer. Apa itu iklan elektronik? Ayo kita jawab bersama-sama. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik harus memenuhi beberapa unsur, yaitu 1. Perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. 2. Minat. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. 3. Keinginan. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. 4. Rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. 5. Tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Nah, kalian telah mengetahui unsur-unsur pada iklan. Sekarang sebutkan unsur-unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet. Ayo kita akan mengisi tabel berikut. Unsur iklan elektronik yang ada pada radio. Iklan elektronik pada radio merupakan kombinasi kata-kata dan efek suara. Unsurnya perhatian ada, minat ada, keinginan ada, rasa percaya ada, tindakan juga ada. Jadi dari kelima unsur terpenuhi. Unsur iklan elektronik pada televisi. Iklan pada televisi merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Unsur iklannya perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Semuanya ada. Iklan pada internet. Bentuknya beragam. Ada yang audio visual, ada yang audio. Kalau yang audio seperti radio, kalau yang audio visual seperti televisi. Unsur iklannya, perhatian ada, minat ada, keinginan ada, rasa percaya ada, dan tindakan juga ada. Nah, kalian sudah tahu kan unsur-unsur iklan elektronik? Sekarang, silahkan kalian menilai unsur-unsur iklan yang ada pada buku kalian halaman 71 dan 72. Ayo kita akan menilai iklan
elektronik yang ada pada televisi. Iklan yang pertama. Ya, perhatikan gambarnya. Itu adalah iklan yang pertama. Bagaimana penilaian kalian terhadap iklan tersebut? Nah, penilaian saya terhadap iklan tersebut adalah kurang menarik karena ada unsur iklan yang tidak tercantum. Alasannya, ada unsur iklan yang tidak ada, yaitu tidak mendapat rasa percaya dalam diri konsumen. Karena apa? Karena tidak ada kalimat atau kata-kata sama sekali. Jadi hanya berupa gambar saja. Sekarang iklan yang kedua. Bagaimana penilaian kalian terhadap iklan yang kedua ini? Penilaian saya, iklan tersebut menarik. Semua unsur iklan ada. Alasannya, iklan tersebut menarik perhatian, mengundang minat, mampu menggerakkan keinginan karena ada keunggulan produk, mampu menumbuhkan kepercayaan, dan mendorong konsumen melakukan tindakan membeli produk tersebut. Iklan yang ketiga. Perhatikan iklan yang ketiga. Bagaimana penilaian kalian terhadap iklan tersebut? Penilaian saya terhadap iklan tersebut adalah kurang menarik. Ada unsur iklan yang tidak terpenuhi. Alasannya, iklan tersebut tidak memenuhi rasa ingin tahu konsumen, sehingga unsur desire tidak terpenuhi. Konsumen akhirnya tidak tergerak untuk melakukan tindakan membeli produk tersebut. Nah, kalian sudah bisa menilai iklan. Nah, sekarang kita akan kembali ke keluarga Siti. Siti dan adiknya setelah selesai membersihkan ruang keluarga, ibu dan ayah pun juga selesai membersihkan halaman rumah, saatnya keluarga Siti beristirahat. Siti dan keluarganya ingin membuat minuman. Ibu Siti menanyakan minuman apa yang diinginkan oleh ayah, Siti, dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan mereka berbeda-beda. Ayah ingin kopi panas. Siti ingin air putih dingin. Adik ingin es teh. Sedangkan ibu ingin teh panas. Ayo kita lihat minuman yang dibuat oleh Ibu Siti. Yang pertama adalah air mineral. Ini adalah minuman yang diinginkan oleh Siti. Sekarang akan kita analisis dari minuman tersebut apakah termasuk zat tunggal atau campuran. Sekarang mulai yang pertama, air mineral merupakan zat tunggal. Kenapa disebut zat tunggal? Karena hanya terdiri dari satu zat saja, yaitu air. Sekarang teh lemon. Teh lemon ini merupakan campuran homogen. Terdiri dari air, teh, dan perasan jeruk nipis yang tercampur sempurna. Yang ketiga, minuman kopi. Minuman kopi merupakan campuran heterogen yang terdiri dari air, gula, dan kopi bubuk. Dan antara air, gula, dan kopi tersebut tidak tercampur secara sempurna, sehingga disebut dengan campuran heterogen. Minuman yang keempat adalah teh manis. Teh manis merupakan campuran homogen, terdiri dari air, gula, dan teh
yang semuanya tercampur secara sempurna. Nah, kalian telah mengetahui beberapa contoh zat pada materi. Sekarang, ayo mencari contoh lain materi yang termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Berikan juga alasannya mengapa disebut zat tunggal, mengapa disebut zat campuran homogen, dan mengapa disebut zat campuran heterogen. Carilah minimal 5 contoh. Nah, buatlah laporan tersebut. Ayo kita buat laporannya bersama-sama. Ini yang termasuk materi zat tunggal. Materi zat tunggal contohnya air, besi, emas murni 24 karat, timah, tembaga, perak, sulfur, garam, gula, dan soda. Mengapa kesemuanya disebut zat tunggal? Alasannya karena hanya tersusun dari satu zat saja. Yang kedua, materinya berupa zat campuran homogen. Contohnya air garam, air gula, teh manis, udara, emas putih, baja, oralit, perunggu, kuningan, dan cuka. Mengapa ke-10 benda tersebut termasuk campuran homogen? Karena tidak bisa dilihat lagi zat-zat penyusunnya. Kesemuanya tercampur secara sempurna. Yang ketiga, materinya berupa zat campuran heterogen. Contoh, minuman kopi, es dawet, es degan, jamu kunyit, air tepung, minyak dan pasir, campuran minyak dan pasir, campuran antara air dan pasir, es campur, campuran antara kapur dan pasir, air dan kapur. Mengapa semuanya disebut zat campuran heterogen? Alasannya karena masih terlihat zat-zat penyusunnya. Dan kesemuanya tidak tercampur secara sempurna. Nah, setelah kalian mengetahui berbagai macam materi, sekarang kita akan kembali ke rumah Siti. Siti dan Ibu selesai bersamaan. Siti dan Ibu membawa minuman dan hidangannya ke ruang tamu. Sementara itu, ayah dan adik Siti sedang menonton pertunjukan tari di televisi. Siti tertarik pada tarian yang ditampilkan penari di televisi. Ayo kita lihat tarian. Nah, ini adalah tari-tarian yang ada di televisi. Ada tari kelompok dan ada tari tunggal. Formasi penarinya pun juga berubah-ubah. Itulah yang disebut dengan variasi pola lantai. Masih ingat apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilewati oleh penari untuk menguasai panggung. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita mempelajari tentang pola lantai. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus akan memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu merupakan pola lantai vertikal. Penari akan membentuk garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya, dari belakang ke depan.
Pola lantai vertikal ini banyak digunakan untuk tari klasik dan akan memberi kesan sederhana tetapi kuat. Perhatikan yang kedua. Pola lantai yang kedua adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis lurus menyudut ke kiri atau ke kanan. Pola lantai diagonal ini banyak digunakan pada tari sekapur sirih dari Jambi, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari pendet dari Bali. Yang ketiga, perhatikan gambarnya. Yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Bisa lengkung ular atau bisa lengkung angka 8. Pola lantai garis melengkung ini banyak digunakan pada tari kecak dari Bali, tari seudati dari Aceh, tari badong dari Sulawesi Selatan, dan tari gawi dari Flores. Nah, sudah tahu kalian tentang pola lantai? Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat gerakan. Kalian bisa meniru dari internet atau dari televisi. Nah, gerakan yang dibuat oleh penari-penari tersebut, tentukan pola lantai yang digunakan. Bisa anak-anakku yang hebat? Bisa, pasti bisa. Saya yakin kalian semua bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat. Anak-anakku yang hebat, masih bersemangat? Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 3. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya, isi lagunya bagus sekali." Lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Kamu mengetahui isi lagunya?" Tanya Lani. "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia," jawab Dayu. "Kamu hebat, Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu," puji Lani kepada Dayu. Mengapa Dayu sampai terkesan dengan lagu pada iklan tersebut? Karena bahasanya sangat menarik. Bagaimana ciri kata-kata pada iklan elektronik? Ciri-ciri bahasa iklan elektronik adalah 1. Pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. 2. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. 3. Pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. 4. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, sudah tahu ciri-ciri bahasa iklan elektronik? Kalau kalian sudah tahu, sekarang tugas kalian adalah memperhatikan iklan-iklan elektronik yang ada di televisi atau internet. Nah, identifikasikanlah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian khalayak pada iklan tersebut. Tuliskan secara detail hasil identifikasi kalian. Ayo kita identifikasi. Iklan yang pertama. Ini contohnya, kamu bisa mengambil iklan yang lainnya. Ini hanya contoh saja. Contoh iklan yang ada di televisi atau di internet. Iklan yang pertama. Kita laporkan, produk yang diiklankan adalah minuman. Ciri bahasa yang terkandung pada iklan tersebut menarik, logis, tepat,
dan sopan. Pilihan kata mengandung sugesti bagi khalayak. 3. Menonjolkan informasi yang ditonjolkan. Jadi minuman itu segar, nyatanya menyegarkan. Ada gambar, ada tulisan. Sekarang iklan yang kedua. Produk yang diiklankan adalah minuman, berupa minuman susu. Ciri bahasa yang terkandung pada iklan adalah menarik, logis, tepat, dan sopan. Pilihan katanya mengandung sugesti bagi khalayak, menonjolkan informasi yang ditonjolkan, dan menunjukkan sasarannya. Yang ketiga, iklan yang ketiga, produk yang diiklankan adalah mesin cuci. Ciri bahasa yang terkandung pada iklan, menarik, logis, tepat, dan sopan. Pilihan kata yang mengandung sugesti bagi khalayak, menonjolkan informasi yang ditonjolkan, dan menunjukkan sasarannya. Anak-anakku yang hebat, dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha, seperti usaha periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ayo, sekarang kita baca bacaan tentang Festival Budaya Nusantara. Yang ada di rumah, silahkan dibuka buku kalian halaman 83 sampai 85. Semua membaca teks yang berjudul Festival Budaya Nusantara. Nah, setelah kalian baca, sekarang diskusikan isi dari teks tersebut. Dan tuliskan apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan teks tersebut. Nah, setelah kalian berdiskusi, jadi di rumah kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian atau saudara kalian, atau kalau memungkinkan ayah dan ibu kalian. Ayo hasilnya kita tuliskan. Laporan hasil diskusi. Makna penting persatuan dan kesatuan sebagai berikut. 1. Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi, serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. 3. Menjalin persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, anak-anakku, menjalin persatuan dan kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bentuk kegiatan gotong royong dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Masih banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Sekarang tugas kalian adalah identifikasilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Bisa? Ayo kita identifikasi bersama-sama. Identifikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.
Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan adalah seperti berikut. 1. Bekerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan tidak mengganggu ibadah agama lain. 3. Mau membantu apabila ada teman atau tetangga yang mengalami kesedihan atau kekurangan. 4. Bersama-sama mengadakan kegiatan untuk menjaga keamanan lingkungan seperti mengikuti ronda malam, membangun pos kamling. 5. Menjaga komunikasi yang baik dan saling bersilaturahmi di lingkungan sekitarnya. Negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Kamu telah memahami beragam kebudayaan Indonesia, mulai dari tarian daerah, nyanyian daerah, sampai rumah adat. Kekayaan budaya daerah Indonesia ini dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah adalah melalui pementasan beragam kebudayaan daerah di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini ada andil besar dari Dinas Kepariwisataan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi, karena penyedia jasa kepariwisataan melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, usaha jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi itu? Apa saja jenis usaha dalam kegiatan ekonomi? Ayo kita membaca bersama-sama. Ayo silahkan kalian membaca. Di teks kalian, di buku kalian ada di halaman 87, 88, 89, 90, dan 90, 91, dan 92. Jadi cukup banyak, semuanya dibaca. Yang ada di rumah, ayo kita akan membaca bersama-sama. Nah, setelah kalian baca, maka kalian akan mengetahui banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Misalnya, jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, pembuat gula merah, pembuat kecap, pembuat tahu, pembuat tempe, dan lain sebagainya. Sekarang, coba kamu lakukan pengamatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tempat tinggalmu. Berarti masyarakat yang ada di Tulungagung. Kalian harus mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat di Tulungagung. Ayo, kita akan mengidentifikasi bersama-sama. Kegiatan ekonomi masyarakat di Tulungagung. 1. Kegiatan pertanian. Produk unggulannya adalah beras, jagung, dan gula. 2. Kegiatan perkebunan. Produk unggulannya adalah teh, buah-buahan seperti duku, jeruk, dan mangga. 3. Kegiatan peternakan. Produk unggulannya adalah daging ayam dan daging sapi, juga susu. 4. Kegiatan perikanan. Produk unggulannya adalah ikan gurami, nila, dan lele.
Ikan gurami ini banyak dikirim oleh para petani perikanan ke Jakarta. 5. Kegiatan pertambangan. Produk unggulan yang sangat terkenal dari Tulungagung adalah marmer. 6. Kegiatan perindustrian. Produk unggulannya juga sangat banyak, kacang sanggai, kecap, rangsel, dan pakaian. Yang ketujuh, kegiatan perdagangan. Produk unggulannya adalah barang dagangan di pasar tradisional dan pasar modern. 8. Kegiatan jasa. Produk unggulannya adalah travel, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Nah, itu adalah produk unggulan dari kegiatan ekonomi masyarakat di Tulungagung. Setelah kalian mengetahui tentang kegiatan ekonomi yang ada di Tulungagung dan produk unggulannya, sekarang ayo kita membaca usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Di buku kalian, silahkan dibuka halaman 98, 99, dan 100. Yang ada di rumah, ayo kita semua membaca dan memahaminya. Nah, dari bacaan tersebut, maka bisa kita ketahui banyak orang melakukan usaha di bidang ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika orang malas dan tidak mau berusaha? Apa ya kira-kira yang akan terjadi? Ayo, kira-kira apa yang akan terjadi? Ayo kita jawab. Siapa yang mau menjawab? Sebenarnya banyak sekali jenis usaha yang bisa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang akan terjadi jika ada orang yang tidak mau bekerja atau berusaha? Apa yang akan terjadi anak-anakku? Nah, yang akan terjadi pastilah 1. Dia tidak memiliki pekerjaan karena tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, otomatis dia tidak memiliki pekerjaan atau disebut dengan pengangguran. 2, karena dia menganggur, maka dia tidak bisa mendapatkan uang atau barang. Karena tidak mendapatkan uang, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau keluarganya. Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia akan menjadi beban orang lain. Kalau dia menjadi beban orang lain, maka lama-kelamaan dia bisa terjerumus pada tindak kriminalitas atau narkoba. Nah, kamu telah mengetahui berbagai macam usaha berdasarkan pengelolanya. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada usaha yang dikelola kelompok. Sekarang tugas kalian adalah membuat clipping tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola kelompok. Untuk itu, kalian harus tahu jenis usaha yang dikelola perorangan itu apa saja, dan jenis usaha yang dikelola kelompok itu apa saja. Ayo kita tentukan bersama-sama. Jenis usaha perorangan dan kelompok. Jenis usaha perseorangan, 1. Pertanian padi. 2. Produksi tempe atau pembuat tempe. 3. Penjual bakso. 4. Salon kecantikan. 5. Pembuat kerajinan. Jenis usaha yang dikelola kelompok seperti BUMN, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Silahkan kalian mencari gambar-gambar di majalah, koran, atau internet dan buatlah clipping
tentang usaha perseorangan dan usaha kelompok. Bisa? Ya, saya yakin pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat. Salah satu jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok adalah periklanan. Iklan bisa kita lihat di televisi, radio, atau internet yang disebut dengan iklan elektronik. Nah, sekarang perhatikan cuplikan gambar iklan televisi dan iklan internet berikut. Di buku kalian ada di halaman 104 dan 105. Setelah itu, buatlah kesimpulan informasi penting tentang isi iklan tersebut. Iklan yang pertama. Kesimpulan informasi penting tentang isi iklan tersebut adalah kita harus rajin menggosok gigi dengan pasta gigi tersebut agar gigi kita menjadi bersih dan kuat. Iklan yang kedua. Kesimpulan informasi penting tentang isi iklan tersebut adalah kita harus merawat rambut kita dengan sampo anti ketumbi agar rambut bersih, sehat, dan bebas ketumbi. 3. Kesimpulan informasi penting tentang isi iklan yang ketiga adalah minuman sirup sangat segar jika diminum setelah olahraga. Sampo, minuman sirup merupakan campuran. Berdasarkan ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun heterogen dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. 2. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. 3. Perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. 4. Sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, setelah kalian mengetahui, sekarang coba kamu tuliskan beberapa jenis campuran. Selanjutnya, identifikasi komponen penyusun campuran tersebut dan tuliskan pula sifat-sifat atau ciri-ciri campuran tersebut. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Ayo kita mengidentifikasi komponen penyusun campuran. Yang pertama, jenis campuran air sirup. Komponen penyusun campuran air sirup adalah air, gula, dan sari buah. Sifat campurannya, campuran tersusun dari 3 senyawa yang tercampur secara sempurna, sehingga disebut campuran homogen. 2. Jenis campuran oralit. Komponen penyusun oralit adalah air, gula, dan garam. Sifat campuran, campuran tersusun atas 3 senyawa yang tercampur secara sempurna, sehingga disebut campuran homogen. 3. Minuman kopi susu. Komponen penyusun campurannya adalah air, kopi bubuk, gula, dan susu. Sifat campurannya, campuran tersusun dari 4 unsur atau senyawa yang tercampur tidak sempurna. Terbukti ada endapan kopi bubuk di bawah, sehingga disebut dengan campuran heterogen. Yang keempat, jenis campuran jamu kunyit asam. Komponen penyusun jamu kunyit asam adalah air, gula, kunyit bubuk, dan asam. Sifat campurannya, campuran tersusun atas 3 senyawa yang tercampur tidak sempurna,
sehingga disebut campuran heterogen. Nah, kalian bisa mencari jenis-jenis campuran yang lain dan tuliskan komponen penyusunnya. Bisa? Ya, pasti bisa. Setelah kalian mengidentifikasi komponen penyusun campuran, ayo sekarang kita melihat Siti dan kawan-kawannya sedang menari. Ayo mengamati gambar Siti dan kawan-kawannya sedang menari. Perhatikan gerakannya. Gerak yang pertama, ayo silakan dilihat gerak yang pertama. Gerak yang kedua, gerak yang ketiga, gerak yang keempat. Nah, sekarang perhatikan pola lantai yang dibentuk oleh Siti dan kawan-kawannya. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, berdasarkan gerakan Siti dan kawan-kawannya, sebutkan pola lantai dan tuliskan. Ayo, kita tuliskan pola lantai yang dibuat oleh Siti dan kawan-kawannya. Pola lantai yang pertama, gerakan yang pertama. Jadi berdasarkan gerakan Siti dan teman-temannya, untuk gerak yang pertama, dilihat kembali gambarnya, itu gerakan yang pertama, yang paling atas, merupakan bagian dari pola garis lurus yang disebut dengan pola lantai vertikal. Para penari berbaris lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Sekarang gerak yang kedua. Perhatikan gambar yang nomor 2. Gerak yang kedua merupakan pola lantai zigzag. Zigzag merupakan bagian dari pola lantai garis lurus. Penari berbaris membentuk zigzag. Gerak yang ketiga. Perhatikan gambar yang nomor 3. Gerak yang ketiga, pola lantainya lingkaran. Lingkaran merupakan bagian dari pola lantai garis lengkung. Para penari berkeliling membentuk lingkaran. Sekarang perhatikan pola gerak yang keempat. Gambar yang nomor 4. Gerak yang keempat, pola lantainya adalah horizontal. Horizontal merupakan bagian dari pola lantai garis lurus. Para penari berbaris lurus dari kiri ke kanan, atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Nah, anak-anakku, kalian telah memahami 4 pola lantai pada tarian daerah. Ada pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, garis melengkung, zigzag, dan lain sebagainya. Sekarang, coba kamu peragakan keempat pola lantai tersebut. Ikuti dengan gerakan tangan dan kaki. Buatlah variasi gerakan tangan dan kaki, tangan dan kepala. Peragakan secara bergantian di depan Bapak Ibu kalian, biar Bapak Ibu kalian yang akan menilai. Bisa anak-anakku? Iya, pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat. Masih setia di 90,1 RGR FM? Masih bersemangat? Ayo sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Pesona Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Udin pandai melukis. Udin melukis pesona wisata Bali. Udin menulis tari kecak seperti yang ada di iklan televisi Pesona Indonesia. Lukisan Udin seperti gambar nyata. Udin juga menuliskan pesona Indonesia dalam lukisannya. Lukisan Udin selalu mendapat pujian dari guru-guru dan teman-temannya.
Inilah lukisan Udin. Tari kecak berasal dari Bali. Banyak tempat wisata di Pulau Bali, antara lain Ubud, Pantai Kute, Pura Tanah Lot, dan lain-lain. Tari kecak merupakan tari yang menunjukkan kebersamaan dan kerukunan. Bagaimana kamu dapat menciptakan kerukunan saat di sekolah, di rumah, atau di masyarakat? Ayo menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana kamu menciptakan kerukunan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungan tempat tinggalmu? Cara menciptakan kerukunan saat di rumah: 1. Menghormati orang tua. 2. Menyayangi adik. 3. Mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. 4. Rukun dengan semua anggota keluarga. Cara menciptakan kerukunan di sekolah: 1. Belajar dengan rajin dan bertanggung jawab pada tugas. 2. Mentaati tata tertib yang berlaku. 3. Tidak membeda-bedakan teman. Dan 4. Selalu rukun dengan teman. Cara menciptakan kerukunan di masyarakat adalah: 1. Toleransi dan menghormati tetangga. 2. Suka bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dan 3. Suka bekerja sama dengan orang lain. Apakah kerukunan bagimu memberi rasa aman? Iya atau tidak, anak-anak? Iya, betul sekali. Mengapa? Karena kerukunan akan memberi rasa aman, karena dengan kerukunan seluruh masyarakat berinteraksi dengan baik dan penuh toleransi tanpa ada pertengkaran, sehingga tercipta rasa aman dan tentram. Ayo mengamati peristiwa dalam gambar berikut ini. Apa yang sedang dikerjakan anak-anak dalam gambar? Apa anak-anak? Iya, anak-anak merapikan buku-buku yang berserakan di perpustakaan karena habis dibaca oleh teman-temannya. Apakah kegiatan itu mencerminkan kerukunan saat di sekolah? Iya, perilaku tersebut mencerminkan kerukunan di sekolah karena anak-anak saling membantu dan membuat perpustakaan menjadi nyaman. Sekarang perhatikan peristiwa yang kedua. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak pada gambar? Bapak-bapak sedang ronda malam. Mereka siap membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan pada malam hari. Misalnya, pendatang yang mencari alamat saudaranya, atau ada pendatang yang kemalaman. 2. Di mana perilaku seperti itu sering dilakukan? Di mana anak-anak? Iya, betul sekali. Biasanya dilakukan di pos kamling, di mana bapak-bapak biasa melakukan ronda malam. Ayo kita selalu menciptakan kerukunan baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita telah belajar banyak, mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Semoga tidak ada yang ketinggalan ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita tambah bersemangat untuk belajar. Kita akan berjumpa kembali hari Jumat mendatang pada jam yang sama, tetap di 90,1 RGR FM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1